Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, menurut saya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga agar ilmu pendidikan ini tetap memiliki dasar yang jelas, ilmiah, dan bermanfaat bagi manusia. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami apa yang dipelajari, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa tujuan pengetahuan ini digunakan. Dalam aspek eksistensi, filsafat ilmu ini membantu menjelaskan hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya proses menyampaikan materi, tetapi juga proses membentuk manusia agar berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan emosional. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu ini mengawasi agar ilmu pendidikan berkembang secara rasional, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, metode pembelajaran yang digunakan guru itu harus didasarkan pada penelitian dan teori pendidikan yang jelas, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau pemikiran semata. Nah, sedangkan dalam aspek nilai-nilai, filsafat ilmu ini membantu pendidikan agar tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Pendidikan harus mengandung nilai moral, etika, tanggung jawab, kejujuran, dan penghargaan terhadap peserta didik. Nah, dengan demikian, ilmu pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, jawabannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus pengembangan pemikiran manusia. Ketika pendidikan ini mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang kritis, kreatif, kemudian reflektif, maka akan lahir pemikiran-pemikiran baru yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang berkembang juga membuat peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami makna dari ilmu yang dipelajari dan bagaimana ilmu tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses tersebut, muncullah pertanyaan, kritik, dan pemikiran baru yang menjadi bagian penting dalam perkembangan filsafat ilmu. Selain itu, pendidikan yang mengandung nilai moral dan kemanusiaan akan mendorong ilmu pengetahuan digunakan secara bijaksana. Artinya, perkembangan ilmu tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampak bagi manusia dan juga lingkungannya. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga, yakni mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, menurut saya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena filsafat ilmu ini membantu kita memahami, mengkaji, dan mencari solusi terhadap masalah pendidikan secara mendalam, krisis, dan sistematis. Filsafat ilmu tidak hanya melihat masalah pendidikan dari permukaan saja, tetapi juga mencari akar masalah, tujuan, cara penyelesaian, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam dunia pendidikan, terdapat banyak persoalan seperti rendahnya motivasi belajar siswa, kemudian pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru, kemudian kurangnya karakter siswa, ketidakmerataan pendidikan, hingga perkembangan teknologi yang mempengaruhi proses belajar. Semua masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendapat biasa, tetapi juga perlu dianalisis menggunakan cara berpikir filsafat ilmu. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama, yaitu yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Nah, ketiga ini pernah saya bahas pada tugas yang pertama. Nah, ketiga aspek ini membantu menganalisis masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang. Nah, mengapa disebut pisau analisis? Filsafat ilmu diibaratkan sebagai pisau analisis karena mampu, yang pertama, mengupas masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Yang kedua, memahami penyebab suatu masalah secara mendalam. Yang ketiga, menjadi alasan untuk menilai apakah suatu sistem pendidikan sudah tepat atau belum.
Yang keempat, membantu mencari solusi pendidikan yang lebih rasional dan bermakna. Yang kelima, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Misalnya, dalam masalah pembelajaran yang terlalu teacher-centered, dengan filsafat ilmu, masalah tersebut dianalisis secara ontologi. Bagaimana hakikat peserta didik sebenarnya? Kemudian secara epistemologi. Metode belajar apa yang paling efektif? Secara aksiologi, apakah pembelajaran tersebut bermanfaat bagi perkembangan siswa? Nah, dari analisis itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sebaiknya tidak berpusat pada siswa agar mereka lebih aktif berpikir, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan diri. Jadi, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membantu membeda berbagai persoalan pendidikan secara kritis, mendalam, dan sistematis melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan filsafat ilmu, masalah pendidikan tidak hanya dilihat dari gejalanya saja, tetapi juga dicari hakikat, metode penyelesaian, dan serta nilai dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang keempat, yakni contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Nah, yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat terlihat pada perubahan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif dan penguatan karakter menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada nilai dan keterampilan hidup. Yang kedua, dalam kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang jelas. Contohnya, adanya pembelajaran berbasis proyek menunjukkan penerapan epistemologi, yaitu siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, penggunaan diskusi kelompok membuat siswa lebih aktif berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa peserta didik dipandang sebagai subjektif aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, dalam penilaian pendidikan. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui sikap, keterampilan, dan kerjasama. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pendidikan menghargai perkembangan peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya nilai akademik saja. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, metode yang ilmiah, dan nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, filsafat ilmu juga menjadi alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara kritis dan mendalam. Oleh karena itu, keberadaan filsafat ilmu ini sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang bermakna, berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.